Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Mohtizar dengan NPM 192114665 dari kelas 6B akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Efektivitas Analgetik Suspensi Ekstrak Etanol Daun Kemuning atau Murraya paniculata pada mencit jantan atau mus musculus. Presentasi PPT saya ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Diki Miswanda SSI MSI. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung membacakan PPT saya. Yang pertama ada latar belakang. Analgetika adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menekan rasa sakit, misalnya sakit kepala, otot, perut, gigi, tanpa menghilangkan kesadaran penderita karena khasiat dari obat analgetika ini menjadi sangat populer dan disenangi masyarakat, meskipun tidak dapat menghilangkan penyakit dari penyebabnya. Salah satu tanaman obat yang diduga memiliki efek analgetik adalah tanaman kemuning atau Murraya paniculata. Bagian tanaman kemuning yang memiliki efek analgetik adalah daunnya. Adapun tujuan dari penelitian saya ini adalah yang pertama, untuk mengetahui efektivitas analgetik daun kemuning atau Murraya paniculata pada mencit jantan. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa konsentrasi ekstrak etanol daun kemuning yang dapat memberikan efek analgetik terhadap mencit jantan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui stabilitas sediaan suspensi ekstrak daun kemuning pada suhu dan waktu tertentu. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pada penelitian saya kali ini, saya memiliki dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 sendiri, diartikan sebagai hari sebelum diberikan ekstrak etanol daun kemuning pada mencit jantan, sehingga dihasilkan ekstrak etanol daun kemuning tidak memiliki efektivitas sebagai analgetik pada mencit jantan. Sedangkan H1 diartikan sebagai hari pertama setelah ekstrak etanol daun kemuning diberikan pada mencit jantan, sehingga dihasilkan ekstrak etanol daun kemuning memiliki efektivitas sebagai analgetik pada mencit jantan. Lalu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada percobaan saya kali ini meliputi pengumpulan bahan, lalu ada pembuatan simplisia, kemudian ekstraksi metode maserasi, selanjutnya pembuatan suspensi ekstraksi, kemudian uji stabilitas sediaan suspensi, dan dilanjutkan dengan uji efektivitas analgetik sediaan suspensi, lalu pengolahan data dan analisis data. Lalu, pengaplikasian langsung pada mencit yang dilakukan dengan cara 15 ekor mencit putih ditimbang, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok berbeda, sehingga masing-masing kelompok memiliki 3 ekor mencit. Lalu disuntikkan intraperitoneal asam asetat 3% 0,05 ml. Lalu diamkan selama 5 menit, kemudian diberikan perlakuan yang berbeda pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, diamati jumlah geliat setiap 10 menit dalam 1 jam. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan bahan yaitu daun kemuning. Yang kedua, pembuatan simplisia daun kemuning dengan cara dicuci bersih, dirajang, dikeringkan, dihaluskan dengan blender, dan disimpan di wadah. Yang ketiga, pembuatan ekstrak kental. Pembuatan ekstrak kental dilakukan dengan metode maserasi, yaitu 150 gram simplisia ditambah etanol 70% sebanyak 1125 ml. Kemudian diaduk, ditunggu 5 hari, kemudian disaring. Dihasilkanlah maserat pertama. Lalu, ampasnya ditambahkan 673 ml etanol 70%, diaduk, dan ditunggu 2 hari, kemudian disaring, dan dihasilkanlah maserat yang kedua. Yang keempat, diperoleh ekstrak kental dengan cara maserat 1 ditambah dengan maserat 2, kemudian diuapkan. Selanjutnya ada formulasi dan penimbangan bahan sediaan suspensi ekstrak etanol. Formula yang akan dibuat di sini ada 3, yaitu formula X1, X2, dan X3. Masing-masing formula memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk formula X1, konsentrasinya yaitu 6,25%,
formula X2 yaitu 12,5% dan formulasi X3 yaitu 25%. Bahan-bahan yang dipakai yaitu ekstrak daun kemuning, CMC, Aqua Pro CMC, Nipagin, sirup Pussyflex, dan Aquades. Untuk jumlah bahan yang dipakai dapat dilihat pada tabel. Untuk cara pembuatan sediaan suspensi ekstrak etanol daun kemuning yaitu yang pertama menyiapkan dan menimbang masing-masing bahan, kemudian kalibrasi botol 100 ml, masukkan CMC pada mortir dan menambahkan Aqua Pro CMC, gerus sampai terbentuk lem atau mucilago. Selanjutnya menambahkan ekstrak daun kemuning masing-masing konsentrasi pada mortir, gerus hingga homogen. Lalu masukkan Nipagin, gerus homogen. Kemudian masukkan sirup Simplex sebanyak 10 ml dan masukkan ke dalam botol, menambahkan Aquades sampai tanda batas. Lalu ada perhitungan pengenceran Buffet suspensi. Yang pertama ada rumus toleransi, yaitu konsentrasi dosis mencit terhadap manusia dikali dengan dosis obatnya. Konsentrasi dosis mencit terhadap manusia yaitu 0,0026, dosis obatnya yaitu 200 mg, sehingga 0,0026 dikali dengan 200 mg menghasilkan 0,52 mg. Lalu kandungan ibuprofen Buffet suspensinya yaitu 200 mg per 5 ml. Kemudian ada dosis yang digunakan dari rumus toleransi yaitu 0,52 mg per 0,3 mg. Dilakukan pengenceran yaitu 200 mg per 5 ml dibagi 0,52 mg per 0,3 ml, hingga dihasilkan 40 mg per ml dibagi 173 mg per ml, yaitu menghasilkan 23,12 ml. Jadi, 1 ml suspensi Buffet diencerkan dengan Aquades sampai 23,12 ml dan dioralkan ke mencit sebanyak 0,3 ml. Kemudian, untuk perhitungan suspensi CMC Na 1%. CMC sama dengan 1/100 dikali 100 menghasilkan 1 gram. Kemudian ada Aqua Pro CMC 20 dikali 1 yaitu 20 ml. Lalu Nipagin 0,1%, 0,1/100 dikali 100 menghasilkan 0,1 gram atau sama dengan 100 mg. Jadi masukkan 1 gram CMC di atas 20 ml Aquades panas dalam mortir, kemudian diaduk dan digerus sampai mengembang. Tambahkan Nipagin, gerus hingga homogen. Lalu ditambahkan Aquades sampai tanda batas kalibrasi 100 ml. Selanjutnya ada evaluasi sediaan suspensi yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu organoleptis, pengukuran pH, viskositas, dan sedimentasi. Untuk organoleptis yang diamati yaitu bau, warna, dan bentuk sediaan yang sesuai dengan syarat suspensi. Untuk pengukuran pH dilakukan dengan cara pH stick dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya terdapat sediaan suspensi ekstrak daun kemuning. Untuk viskositas diambil sampel sebanyak 5 ml kemudian dimasukkan ke dalam alat viskometer dan diukur dengan menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir, sedimentasi dilakukan dengan cara pada botol uji stabilitas diukur tinggi endapannya menggunakan penggaris dan dihitung berapa sedimentasinya. Lalu ada uji stabilitas sediaan suspensi. Ini dilakukan dengan cara sediaan suspensi yang telah dibuat yang konsentrasinya berbeda-beda yaitu 6,25%, 12,5%, dan 25%. Dan CMC Na 1% masing-masing diuji stabilitasnya sebanyak 5 ml dengan parameter bentuk, bau, warna, pH, sedimentasi, dan kekentalan pada suhu yang berbeda-beda pula, yaitu 0 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius, yang dihitung pada hari yang berbeda pula, yaitu hari ke-8, hari ke-15, hari ke-22, dan hari ke-29. Selanjutnya ada uji efektivitas analgetik dan dilakukan dengan cara mengaplikasikan langsung pada mencit jantan.
yaitu dengan cara menyiapkan 15 ekor mencit putih jantan dengan berat 20-30 gram yang berumur 8-12 minggu. Kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit jantan. Lalu menyuntikkan dengan cara intraperitoneal menggunakan larutan asam asetat 3% dengan volume 0,05 ml. Kemudian didiamkan selama 5 menit dan dilakukan perlakuan yang berbeda-beda. Untuk kelompok pertama diberi perlakuan suspensi ekstrak daun kemuning dengan konsentrasi 6,25% sebanyak 0,3 ml, dilakukan secara oral dan dilihat jumlah geliat selama kurun waktu 60 menit. Kelompok 2 diberi suspensi ekstrak daun kemuning konsentrasinya yaitu 12,5% sebanyak 0,3 ml secara oral, dilihat jumlah geliat selama 60 menit. Kelompok 3 diberi suspensi ekstrak daun kemuning yang konsentrasinya 25% sebanyak 0,3 ml secara oral. Dilihat juga jumlah geliatnya dengan waktu 60 menit. Untuk kelompok 4 diberi obat Bavec suspensi secara oral. Ini untuk melihat kontrol positif dengan volume 0,3 ml dan dilihat jumlah geliat pada 60 menit. Dan yang terakhir yaitu kelompok kelima, diberikan CMC-NA 1% secara oral. CMC ini berguna sebagai kontrol negatif dengan volume 0,3% dan dilihat pula jumlah geliatnya pada kurun waktu 60 menit. Dan yang terakhir, dianalisis data menggunakan metode SPSS. Cukup sekian hasil presentasi PPT proposal penelitian saya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.